Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas disintegrasi Yugoslavia dan Cekoslowakia. Sejarah Yugoslavia. Yugoslavia berdiri tahun 1918 sebagai negara kerajaan dengan nama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Keberadaan atau eksistensi negara Yugoslavia pernah diakui oleh dunia internasional melalui Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Yugoslavia sempat dijajah oleh negara-negara anggota Blok Poros sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945 sebagai negara Republik Komunis dengan Josip Broz Tito sebagai pemimpinnya. Presiden Josip Broz Tito dalam percaturan dunia juga ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok. Ketika Yugoslavia dibentuk sebagai negara sosialis oleh Josip Broz Tito, terdapat unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan setiap masyarakatnya. Hal inilah yang menimbulkan masalah utama yang membuat berdirinya negara Yugoslavia selalu gagal. Setelah Josip Broz Tito meninggal dunia, Yugoslavia menghadapi masalah ekonomi yang mengakibatkan lemahnya pemerintahan pusat. Latar belakang perpecahan Yugoslavia. Meningkatnya kesadaran etnik di negara Yugoslavia, di antaranya etnik Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Bosnia. Sepeninggal Presiden Josip Broz Tito, Yugoslavia mulai mengalami kemunduran dari segi politik dan ekonomi. Pada tahun 1991, Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari Dewan Presidium Yugoslavia. Pada Maret 1992, Republik Bosnia Herzegovina mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka. Pada tahun 1991 terjadi perang antara Slovenia melawan pasukan Yugoslavia. Meletusnya perang Kroasia terjadi selama 4 tahun, yaitu antara tahun 1991 sampai 1995. Meletusnya perang Kosovo karena etnik Albania di wilayah Serbia ingin memerdekakan diri. Dampak perpecahan Yugoslavia, yaitu terbentuknya negara-negara baru, yaitu Serbia, kemudian Kroasia, kemudian Slovenia, kemudian Makedonia, kemudian Bosnia, kemudian Montenegro, kemudian Kosovo.
Ini karakter Slovenia dan Serbia. Slovenia itu salah satu negara yang memiliki kemakmuran dan kebudayaan tinggi. Sedangkan Serbia merupakan negara yang mewarisi peralatan militer yang paling kuat di bekas Yugoslavia. Di bawah kepemimpinan Slobodan Milosevic, Serbia pernah melakukan invasi ke wilayah Bosnia dengan tujuan menghapus keturunan Muslim Bosnia. Sejarah Cekoslowakia. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Tahun 1948 sampai 1949, Cekoslowakia menjadi republik yang berpaham komunis. Cekoslowakia melakukan politik tangan besi yang menggambarkan rejim kepemimpinan yang keras dan kejam hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Awalnya Cekoslowakia merupakan negara yang maju, tapi lama-kelamaan mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Perpecahan Cekoslowakia. Pada tahun 1988 terjadi perubahan politik di Cekoslowakia. Pada tahun 1989, Cekoslowakia menginginkan adanya desentralisasi dalam pemerintahan Cekoslowakia. Kemudian terjadi revolusi Beludru atau revolusi tenang yang bertujuan menentang pemerintahan komunis Cekoslowakia. Desember 1990, nama Republik Sosialis Cekoslowakia diubah menjadi Republik Cekoslowakia untuk mengubah citra yang terlalu menampakkan komunisme. Pada Juli 1992, etnik Slovakia mendesak parlemen Cekoslowakia untuk segera menetapkan keputusan pemisahan wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 542 pada 25 November 1992, Cekoslowakia resmi terpecah dan menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia. Dampak perpecahan Cekoslowakia. Negara Cekoslowakia akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Republik Ceko ini dan Republik Slovakia. Kesimpulan, ada beberapa hal yang menyebabkan terpisahnya negara-negara bagian Yugoslavia. Walaupun ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan Yugoslavia pecah, tapi faktor yang paling besar berasal dari dalam, karena merasa tidak cocok dengan perbedaan suku dan agama yang ada. Nah, kalian harus mengambil hikmah anak-anak dari sejarah runtuhnya Yugoslavia ya. Jangan sampai peristiwa seperti itu terjadi di negara kita Indonesia yang kita cintai. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.